Brahma, oh, pisau yang mana? Serat, kuburan Ibu Bensu, juga di pemakaman keluargamu. Katamu, jika kamu memindahkan kuburan Ibu Bensu dari pemakaman keluarga, apakah akan membuat dia sengsara? Setahu saya, Bensu adalah seseorang yang berbakti. Mata Brahma tiba-tiba bersinar, Tuan F, sudah diberi pelajaran. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Serat tersenyum, pergilah. Jika hal ini berhasil, aku akan membantu keluarga Mashita ke posisi pimpinan ketiga. Keluarga Skyes membuatku sangat kecewa, dia tidak layak menjadi pimpinan di kota Midgar. Brahma sangat senang hingga menangis, Tuan Serat tenang saja, aku jamin tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengakhiri panggilan, Brahma segera mencari Riku. Riku, hubungi tim relokasi makam segera, lebih cepat lebih baik. Riku terkejut dan berkata, kakek, buat apa hubungi tim relokasi makam? Keluarga kita akan pindah makam. Brahma berkata, pindah kuburan, hanya samaran. Tujuan yang sebenarnya adalah membuat keluarga Mashita menjadi keluarga terkaya di kota Midgar, menggantikan keluarga Skyes sebagai perusahaan terkemuka di kota Midgar. Riku tiba-tiba bingung. Menghubungi tim relokasi makam, apa hubungannya dengan perusahaan terkemuka keluarga Skyes? Tapi, Brahma terus mendesak dia tidak ada waktu bertanya, terpaksa melakukannya. Mereka mengendarai mobil, membawa Tokia dan Dakota pergi ke toko pakaian. Mereka juga ingin mengikuti acara hari jadi keluarga, tapi dia bahkan tidak memiliki pakaian formal, sehingga Tokia membawanya ke toko jas terdekat. Di perjalanan, mereka menerima panggilan dari Lone. Setelah memikirkannya, dia masih menjawab panggilannya. Lone, abang, apakah kamu mengikuti acara hari jadi keluarga? Aku juga ingin pergi. Mereka mengerut, buat apa kamu pergi? Lone berkata, Hais, beberapa hari yang lalu bukannya aku membantumu menyingkirkan si geng Dormammu. Sekarang banyak orang mencari tahu, apakah aku melenyapkan Dormammu karena kamu. Demi merahasiakan statusmu, aku harus berbohong kalau salah satu martir dari keluarga Mashita di kota Midgar baik denganku. Kali ini aku di sini untuk menyembah martir. Kebetulan bertemu Underworld membuat masalah, jadi sekalian menyelesaikannya. Mereka berkata, ternyata kamu punya otak. Lone senyum, sebenarnya ini adalah ide stafku. Mereka berkata, hehe, tahu saja. Datang saja jika kamu mau. Tidak ada yang melarangmu. Lone, siap bang. Panggilan baru saja berakhir. Tokia dengan tidak sabar berkata, Reka, telepon dari siapa? Reka, Jenderal Gok, katanya ingin mengikuti acara hari jadi keluarga. Dakota melirik Reka, kemudian mengeluarkan ponsel, dengan acuh tak acuh berkata, Woi, Tuan Valkyrie. Di sini ada orang membual, suasana hampir tidak terkendali. Reka, sudah, anggap saja kamu jago. Ketiganya pergi ke toko jas Giordano. Tokia memilih jas dengan cermat, untuk Reka pergi ke kamar pas untuk mencoba. Dakota tidak bisa melupakan sindiran, budak itu terlahir malang, tidak berguna, walaupun memakai jas sebagus apapun, juga tidak dapat mengubah temperamen pria yang menggunakan uang wanita. Tokia dengan wajah tidak berdaya, Dakota, Reka berutang sebanyak apa denganmu, mengapa kamu banyak komentar dengannya? Dakota berkata, apa ini? Selagi budak ini tidak mati, aku terus membencinya, sampai dia mati. Aku ingin dia tahu, uang adikku tidak seenak itu dimanfaatkan. Tokia melambaikan tangan, sudahlah, terserah kamu. Dengan cepat, Reka keluar dari kamar pas, istri, apakah kelihatan sedikit kurus dengan jas ini? Aku sedikit tidak nyaman, tidak senyaman pakaian kasualku sebelumnya. Istri, katakan. Dakota, bagaimana menurutmu? Ada apa dengan kalian? Saat ini, Tokia dan Dakota terkejut. Pandangannya, seakan-akan menemukan harta karun. Reka adalah harta karunnya. Tidak terduga jika penampilan Reka yang biasanya tidak menarik dan biasa saja, berubah drastis hanya dengan menggunakan jas sederhana, auranya benar-benar sangat terpancar. Tidak bicarakan yang lain dulu, tubuhnya sendiri, memakai jas sederhana ini,
terlihat sangat fashionable. Lengan yang berotot, dada yang menonjol, badan yang kekar, sangat pas dengan jas yang dipakainya. Sangat seksi hingga dapat merangsang para wanita yang melihatnya. Tokia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak maju dan menyentuh dada Reka dengan nafsu. Keren sih. Reka, kamu bahkan lebih seksi daripada aktor Song Kang. Dakota, bagaimana menurutmu? Dakota berkata sambil melamun, dengan tubuh seperti ini, sayang sekali jika tidak menjadi model. Tokia, kamu akan puas di masa depan. Reka terlihat bingung, apa itu? Barusan kamu benar-benar memujiku. Baru saat itulah Dakota kembali sadar dan merasa sangat malu. Ya Tuhan, aku baru saja memujinya, sungguh ingin berkata kasar pada pria ini. Dia segera mengubah nada suaranya, oh, apakah kamu menganggap lelucon itu serius? Aku asal omong. Hanya dengan bentuk tubuhmu, dibandingkan dengan idolaku, masih tidak sebanding dengan Song Kang. Bahkan jika aku menjualmu sebagai gigolo, kurasa tidak akan ada yang mau membelinya. Reka menghela nafas, ini baru Dakota. Tokia menyeringai, oke Dakota, tidak perlu gengsi. Kamu tidak bisa makan, jangan iri dong. Wajah Dakota langsung memerah, omong kosong, aku punya idolaku, untuk apa aku memujinya? Lihatlah sosok idolaku yang terkenal di dunia, bukannya berkali-kali lebih baik darinya, Semakin dilihat kok semakin mirip. Tokia, hahaha. Saat itu, ponsel Tokia berdering, itu adalah panggilan dari Krusno. Krusno menyuruh mereka untuk pergi ke acara pemakaman keluarga, upacara pemakaman akan segera dimulai. Tokia setuju dan membawa Reka pergi. Reka merasa tidak nyaman, Tokia, kenapa kamu tidak membiarkanku ganti pakaian yang lebih longgar, aku merasa seperti sedang dicekik sampai mati. Tokia, tidak. Aku mau kamu memakainya seumur hidup. Reka, bolehkah aku melepasnya saat tidur? Tokia, tidak. Reka, bagaimana kalau mandi? Tokia, tidak. Reka, oke. Tapi aku tidak memiliki kontrol diri yang kuat. Kamu sendiri yang harus mengawasiku ketika aku mandi. Tokia, sialan. Tertipu lagi. Pemakaman keluarga Mashita terletak di pinggiran kota Midgar, sebuah tempat yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai. Ini adalah tempat berharga berdasarkan Feng Shui yang dipilih oleh pendiri grup Mashita. Anggota keluarga Mashita bangga kalau dimakamkan di sini setelah mati. Brahma memimpin semua anak dari keluarga Mashita, berbaris dan berdiri di depan banyak kuburan para leluhur, memberi penghormatan. Namun, Bensu dan Afril tidak ada di antara mereka. Keduanya berdiri di sudut makam hampir 500 meter dari makam leluhur. Karena, Ibu Bensu, istri kedua Krusno, dimakamkan di tempat ini. Tempat ini disiapkan untuk para pelayan keluarga Mashita. Ibu Bensu dimakamkan di sini, yang berarti statusnya sama dengan pelayan dan keluarga Mashita tidak mengakuinya sebagai anggota keluarga Mashita. Suara benturan logam tiba-tiba terdengar di pintu masuk kuburan dan menarik perhatian semua orang. Ternyata, sekelompok orang berpakaian seperti pekerja migran, membawa sekop dan cangkul menerobos masuk. Ini seperti tim pembongkaran kuburan. Semua orang bingung, hari besar untuk keluarga, mengapa tim pembongkaran kubur datang ke sini? Untuk apa orang-orang ini datang? Tim pembongkaran kubur berjalan ke Brahma dan berkata, Tuan Mashita, kuburan mana yang mau dihancurkan dan dipindahkan? Brahma menunjuk ke makam Ibu Bensu, dia berkata, itu adalah kuburan kecil yang terpencil di ujung sana. Oke, tim pembongkaran itu setuju dan berjalan menuju makam kecil di sudut. Otak Bensu langsung meledak dan penuh dengan banyak pikiran. Mereka ingin memindahkan makam ibu mereka.